Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Maulida J. Jangan lupa di subscribe, komen, like, share, dan loncengnya supaya kamu selalu ingat aku dengan hadirnya video aku di beranda kamu. Oke, hari ini aku pengen bagi pengalaman aku, masih di Maulida berbagi pengalaman. Jadi hari ini aku pengen berbagi pengalaman aku pertama kali pakai hijab. Nah, waktu itu aku masih di SMP ya, jadi masih belasan tahun lah istilahnya. Cinta monyet dong. Itu lagu. Jadi hari itu aku pertama kali pakai hijab kelas 3 SMP. Nah, jadi yang menarik tuh yang aku baru sadari tuh waktu kuliah ya, gimana perjalanan aku berhijab walaupun hari itu masih lepas buka di luar sekolah ya. Jadi waktu itu ada gitu, aku kan tipe orang yang kalau misalnya teman-teman lain bilang guru matematika killer, aku tuh kayak masa sih kayak gitu kan, kayak masih cari tahu dulu apakah bener dia killer. Pas ngajar tuh ternyata enak, tergantung penerimaan kita dan tergantung mindset kita terhadap guru tersebut dulu gitu. Nah, dan ini adalah salah satu guru juga, dan dia waktu itu bukan guru matematika ya, bapak guru aku yang pertama kali gitu yang nganjurin untuk berhijab. Nah, ini di awal aku sekolah, berarti kelas 1 ya. Jadi kelas 1 itu memang belum berhijab, banyak teman-teman juga yang belum hijab di sekolah itu. Jadi memang guru ini kayak orangnya lebih ke agama gitu ya orangnya. Jadi dia bilang, jadi dia sering kalau misalnya kita di sekolah aku di SMP itu memang kita walaupun bukan sekolah agama dan sekolah negeri ya, tapi senangnya tuh kalau misalnya sholat duha gitu jam 9 kan istirahat ya. Jadi dalam sekolah tuh sampai jam 1 atau jam 2 kita pulang tuh ada 2 kali istirahat. Nah, jadi jam istirahat pertama itu digunakan oleh sholat duha untuk kita gitu. Semuanya harus sholat gitu, dan kalau bapak guru ini di sweeping semua kelas gitu, dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu di sweeping untuk ikut sholat kayak gitu. Dia ngajarin gitu, walaupun dia bilang ya kamu bohong atau enggak ikut sholat gitu kan, itu tergantung kamu sendiri gitu kan, karena memang usia SMP itu kan udah balik ya. Jadi kayak guru itu ngerasa ada peran mereka untuk ngajarin kita buat ibadah yang lebih baik lagi gitu. Syukurnya dapat lingkungan gitu pas sekolah ya. Jadi pas sholat zuhur juga pasti di sweeping sama gurunya untuk ikut sholat gitu, karena memang diajarin ibadah karena udah balik ya di sana. Nah, akhirnya di kelas 1 itu guru itu juga sweeping kita yang nggak berjilbab gitu, nggak berhijab. Jadi akhirnya kita di sweeping berapa kali sweeping gitu kan, berminggu-minggu sekolah. Akhirnya gurunya punya treatment sendiri buat kita yang belum berhijab. Jadi waktu itu kelas kosong, gurunya masuk, dipanggil dong kita yang berhijab. Jadi diminta janji sama gurunya, salaman gitu kan. Kata gurunya ikutin kata-kata saya. Ya, kita janji dulu sebelum kamu berhijab, mau kamu kapan berhijab itu terserah kamu, tapi setidaknya kita janji dulu. Itu treatment gurunya sih kalau menurut aku ya. Nah, jadi treatmentnya aku janji, teman-teman yang belum berhijab janji gitu kan, saya berjanji saya akan menggunakan hijab karena Allah Ta'ala. Nah, habis itu kata gurunya, itu janji kamu sama Allah, nanti setelah kamu lepas atau bagaimana itu tanggung jawab kamu sama Allah gitu kan. Ya akhirnya kayak gimana nih gitu kan, aku kan tipe anak yang tomboy ya, memang tomboy gitu, memang udah berhijab. Jadi dulu tuh kayak kalau aku berhijab tuh kayak aku tuh ya, mungkin perasaan kita sebelum berhijab sama ya, aku kan takut nggak sesuai dengan hijab aku, kelakuan aku gitu, nanti gimana pandangan orang terhadap aku yang sudah berhijab, pandangan terhadap agama aku gitu. Walaupun sekarang aku mikirnya apa yang kita gunakan, apa yang kita kenakan itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu. Kayak berhijab berarti kita mikir, oh aku sudah berhijab berarti aku harus bertindak sesuai dengan hijab yang menutup kepala aku. Begitupun kayak misalnya kita punya kendaraan dan segala macam, pasti itu mempengaruhi
apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, dan sebaiknya apa yang kita pikirkan rasakan itu dibawa ke arah yang lebih baik gitu. Nah, aku memang anak yang tomboy seperti yang aku bilang tadi. Aku memandang sesuatu itu, kalau orang bilang tidak positif, aku mencoba mencari ketidakpositifannya itu apakah memang benar-benar ada di dalam guru tersebut gitu. Dan akhirnya sebenarnya aku orang yang tomboy, dan tomboy itu kan kayak nggak make up gitu ya, nggak terlalu girly banget gitu. Akhirnya dengan treatment guru yang kayak gitu membuat aku terkesan gitu, membuat aku jadi respect juga terhadap guru tersebut. Jadi mikirnya kayak gini hari itu, oh, ternyata guru ini sebegitunya memperhatikan kita sebagai anak murid gitu kan, sebegitunya ya. Akhirnya hari itu kayak jadi pemenang juga gitu akhirnya dalam berhijab. Maksudnya teman-teman lain di kelas 2 itu sudah semuanya berhijab, sisa aku aja yang belum gitu, kayak duan gitu di antara yang lain belum berhijab. Kenapa gitu, bilang ya nanti pak pasti. Akhirnya benar-benar aku sisa satu-satunya di angkatan aku yang belum berhijab di sekolah itu. Bahkan adik tingkatku dan kakak tingkatku waktu itu semuanya berhijab gitu kan, sisa aku aja di angkatan kami di tahun ajaran waktu itu. Dan kelas 3 aku berhijab gitu, walaupun setelah itu buka tutup ya, buka tutup. Tapi menurutku itulah langkah pertama yang baik kita melangkah. Setelah itu nanti kita pikirkan lagi langkah selanjutnya gitu. Kalau dalam urusan berhijab ini ya seperti aku tadi, aku pasti ngerasa hati aku apakah akan sebersih ketika aku memakai hijab ini. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan berpikir, kita kan mencari tahu. Akhirnya hijab itu kayak melindungi, menenangkan gitu. Ya, yang terasa banget hijab itu melindungi kita dari pandangan nafsu orang lain sih kalau menurut aku ya. Nggak tahu kalau yang lain gimana. Nah sebenarnya aku dalam video ini juga kayak agak gimana gitu ya dengan keadaan kita sekarang. Ada di lain tempat, di sekolah lain juga ada kasus, misalnya kasus pemaksaan terhadap pemakaian busana di dalam lingkungan sekolah gitu ya. Kalau aku introspeksinya kembali ke diri kita sendiri sebagai siswa, kemudian kembali ke introspeksi ke gurunya lagi, dan introspeksi kepada pembuat peraturan untuk masuk ke sekolah tersebut gitu ya. Kalau sekolah kami negeri, tapi roknya itu memang harus rok lipit panjang yang ke bawah gitu kan, dan juga baju itu ya enggak apa-apa yang segini, cewek yang enggak berhijab gitu. Dan kita pakai baju panjang gitu kan, itu tuh masuk dalam peraturan sekolah untuk lebih sopan kayak gitu ya. Nah untuk hal tersebut yang menurutku introspeksinya bagaimana cara penyampaiannya. Seperti aku tadi bilang kan, kalau di keadaan aku waktu itu aku malah terkesan sama gurunya, aku malah senang dengan treatment yang gurunya itu sampaikan ke kami. Kalau itu dari aku, nggak tahu teman-teman yang lain, dan menurut aku itu langkah yang baik buat kami, dan sampai sekarang itu terbawa gitu, menurut aku terbawa. Dan sekolah itu walaupun bukan sekolah Islam waktu itu, sekolah negeri, tapi nuansa itu menyenangkan, damai gitu sekolahnya. Seru lah waktu itu sekolah di SMP gitu kan, dengan keadaan yang seperti itu. Jadi seru aja. Jadi benar-benar kayak hijab ini kan diperuntukkan untuk melindungi kita ya. Kalau kita di luar kayak gitu itu kan untuk melindungi kita ya, yang pertama dari hawa nafsu orang lain yang ngelihat kita gitu. Kalau dan banyak hal lagi yang hijab ini hadir untuk kita sebagai perempuan. Ya mungkin itu yang ingin aku bagi hari ini tentang hijab. Semoga ada manfaatnya, dan dukung terus channel aku. Jangan lupa di subscribe channel Maulida J, like, comment, share ke teman-teman semua sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa saling mendukung gitu kan, dan menemukan
arti-arti kehidupan yang lebih lagi ke depannya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.